Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menerangkan tentang dasar-dasar neural network multilayer perceptron yang slide ini saya ambil dari serial Tree Blue One Brown neural network, di mana di sini ada beberapa bab atau beberapa video ya. Ini adalah video pertama yang menerangkan yang paling dasar ya, yaitu apa itu neural network. Untuk video aslinya ada di playlist ini. Ya, jadi di serial video di Tree Blue One Brown itu ada empat video. Yang pertama yang akan coba saya sampaikan di sini yaitu tentang dasar-dasarnya, tentang dasar-dasar neural network. Kemudian video kedua tentang gradient descent. Kemudian untuk yang ketiga tentang backpropagation. Kemudian untuk yang terakhir video keempat itu ada tentang backpropagation juga, yang lebih menerangkan tentang kalkulus untuk backpropagation tersebut. Ya. Jadi untuk neural network atau kita lihat di sini, ini adalah inputnya. Ini contoh, di mana contohnya adalah image, tulisan tangan misalnya di sini, ini adalah input. Kemudian bagaimana bisa mengenali bahwa itu adalah bilangan 3. Ya. Yang tentunya bagi kita manusia menggunakan otak ya, jaringan saraf yang alami, hal itu akan dilakukan pengenalan tulisan tangan 3 ini dengan sangat mudah. Untuk neural network atau artificial neural network yang akan kita bicarakan, misalnya contohnya image, kalau kita lihat secara lebih detailnya adalah seperti ini, di mana terdiri dari pixel-pixel. Ini adalah pixel-pixel yang pixel-pixel itu setiap pixel berisi angka-angka ya, angka-angka antara 0 sampai 1, di mana 0 itu gelap, kemudian 1 itu yang paling terang. Kemudian ini sebagai inputnya ya, kemudian outputnya adalah multiple choice. Dipilih apakah tulisan tangan itu adalah angka 0 atau angka 1 dan seterusnya sampai apakah angka 9. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah neural network untuk klasifikasi. Jadi memilih apakah angka sebagai angka 0, diprediksi angka 0 atau angka 1, angka 2 dan seterusnya. Ya. Kita untuk video 1 ini merupakan yang paling dasar ya, di mana konsep-konsep dasar dari neural network, di mana neural network itu merupakan bagian dari machine learning. Bagaimana kita akan nanti mencoba mempelajari neural network secara dasar, kemudian proses learningnya itu sendiri. Di dalam neural network ya, kita lihat seperti ini ya, di mana di sini ada node-node, yaitu bulatan-bulatan ini sebagai node, kemudian ada layer-layernya ya. Ada layer-layernya, ini ada layernya, ada layernya, ada layernya, dan ada lapisan-lapisannya. Kita akan membahas secara dasar mengapa layer-layer tersebut. Kemudian juga di serial video Tree Blue One Brown itu kita belajar
bagaimana nanti fondasi matematikanya, baik itu linear aljabar maupun kalkulus ya terutama, di mana kita lihat formula yang utamanya ada seperti ini contohnya, ada aktivasi, ada fungsi sigma sebagai fungsi aktivasi, ada parameter bobot, ada bias dan seterusnya. Ini contoh yang tadi ya. Jadi sebagai input misalnya di sini adalah image tulisan tangan, misalkan di sini tulisan tangan 7 yang merupakan pixel-pixel yang misalnya di sini 28 kali 28 pixel. Ini adalah 784 pixel yang kemudian dibuat secara flat di sini ya. Ini adalah inputnya, input layer yang terdiri dari 784 node yang merupakan pixel-pixel ya. Ini dari pixel pertama, node pertama, node kedua dan seterusnya. Kemudian kita lihat untuk outputnya seperti tadi di slide sebelumnya. Ini adalah outputnya, layer output yang di sini ada pilihan-pilihannya. Jadi kelas-kelasnya, ada klasifikasi pilihannya. Apakah yang input seperti ini misalkan yang kita lihat di sini, tulisan tangan di sini, ini apakah bilangan atau angka 0 atau angka 1, angka 2 atau angka 3 dan seterusnya. Ya. Jadi yang kita lihat tadi, neural network tadi yang bentuknya seperti ini, ada layer tadi, itu merupakan bentuk yang paling dasar yang kemudian nanti kita akan pelajari juga, meskipun tidak ada di serial 3000 Brown Neural Network yang 4 video ini tidak ada, tapi sebagai salah satu dasar untuk kita lebih mengenal neural network yang lebih advance yang digunakan untuk deep learning, di mana misalkan yang biasa dipakai untuk image recognition misalnya itu berupa apa yang disebut dengan convolution neural network, kemudian yang digunakan untuk speech recognition dan lain-lain ya. Ini apa yang disebut dengan salah satunya adalah long short term memory network ya. Ini adalah contoh nanti pengembangan neural network yang banyak digunakan sekarang. Ya. Jaringan neural network yang kita lihat di slide-slide sebelumnya tadi itu merupakan jaringan yang paling dasar, yaitu merupakan plain vanilla neural network ya. Jadi yang paling dasar kadang-kadang disebut dengan vanilla saja, artinya suatu katakanlah rasa yang standarnya gitu ya, atau yang plainnya, atau kadang-kadang disebut plain saja atau vanilla saja, atau standar atau yang dasarnya. Yang juga sebenarnya merupakan multi-layer neural network ya. Jadi multi-layer neural network atau MLP, disingkat MLP, itu adalah neural network yang plain vanilla yang kemudian nanti berkembang menjadi bentuk atau arsitektur yang bermacam-macam ya. Yang lebih efektif, yang bisa digunakan untuk kasus-kasus yang real, bermacam-macam data yang ada. Ya, di sini neural network terdiri dari kata neural, yang neural itu berkaitan dengan neuron ya, berkaitan dengan neuron atau jaringan atau maknanya saraf ya, berkaitan dengan saraf. Kemudian network atau jaringan. Oleh karena itu disebut juga ini pendekatannya adalah koneksionis ya, karena
masing-masingnya nanti ada connectednya atau jaringan-jaringan atau hubungan-hubungannya yang juga dapat dikatakan terinspirasi dari jaringan saraf yang alami ya di otak manusia terutama. Tentunya dengan penyederhanaan yang sangat sederhana ya. Tadi kita lihat di slide sebelumnya ada bulatan-bulatan yang berupa not itu adalah berupa atau kita katakan neuron-neuron ya. Jadi saraf-saraf yang itu berisi atau merepresentasikan angka. Jadi di jaringan saraf tiruan ini adalah angka-angka dan operasi angka-angka. Misalkan di sini isinya adalah 0,8. Ya misalkan seperti ini untuk input ya. Jadi untuk input di sini adalah ada neuron-neuron yang seperti tadi dikatakan ada 28 kali 28. Ini contoh untuk image tulisan tangan yang totalnya 784, yang masing-masing dari 784 itu adalah kemudian direpresentasikan menjadi angka-angka yang dalam kasus ini masing-masingnya angka-angka itu antara 0 dan 1 yang disebut dengan aktivasi ya. Disebut dengan aktivasi. Yang kita lihat tadi di input sini, kemudian di output. Yang di output di sini, not di output di sini, neuron-neuron yang ada di output di sini, dalam kasus ini juga masing-masingnya berisi angka yang angkanya itu juga antara 0 sampai 1. Misalnya contohnya untuk yang ada di sini ada untuk yang angka 9 ini misalnya contohnya isinya adalah 0,03. Ya. Ini contohnya seperti itu. Kemudian tadi ada input layer, ada output layer. Kemudian di antara itu yang di tengah-tengahnya itu ada layer yang tersembunyi. Jadi ada hidden layer yang jumlahnya di sini contohnya adalah 2 hidden layer. Ya. Jadi sebuah neural network bisa berisi atau bisa terdiri dari hidden layer, kemudian ada input layer dan output layer. Sedangkan kalau disebutkan berapa jumlah layer di sebuah neural network, biasanya adalah hidden layer dan output layer. Jadi di sini pada kasus di gambar ini ada 3 layer, yaitu layer hidden layer 2 dan output layer 1 ya. Nanti akan kita lihat mengapa yang disebut layer hanya 3 itu. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya hidden layer tersebut? Ya, kita akan mencoba mempelajari dasar-dasar termasuk apa hidden layer tersebut. Ya, di sini contohnya ada 2 hidden layer yang pada contoh ini mengapa dipilih 2 hidden layer? Tidak ada alasan khusus ya, tidak ada alasan khusus di video 3 Blue 1 Brown ini mengapa contohnya 2 hidden layer. Ada juga referensi yang mengatakan bahwa untuk deep learning itu minimal 2 hidden layer. Kemudian di sini ada 16 neuron untuk masing-masing hidden layernya. Ya, kemudian juga alasannya apa untuk contoh di video 3 Blue 1 Brown ini mengapa 16 neuron, tidak ada alasan yang khusus ya. Ya, kita lihat tadi kita udah tahu di sini ada input berupa
image yang menggambarkan tulisan tangan angka 9, kemudian diproses di neural network ini termasuk melalui hidden layer. Nanti bagaimana secara lebih detail hidden layer, kemudian outputnya di sini. Jadi di sini input dan outputnya itu menghasilkan prediksi yang misalnya prediksinya itu udah benar bahwa yang dipilih adalah 9 karena inputnya adalah angka 9. Kemudian dipilih bahwa itu diprediksi itu angka 9 gitu. Iya. Jadi neural network ini mencoba menganalogikan secara kasarnya dengan jaringan saraf yang alami ya. Bagaimana neuron itu diaktifasi misalnya contohnya. Jadi bagaimana neuron atau grup neuron itu diaktifasi. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah sebuah data yang menggambarkan atau merupakan tulisan tangan angka 9, kemudian direpresentasikan dalam pixel-pixel yang jumlahnya 784 ini 784 yang masing-masing pixel itu berisi angka antara 0 sampai 1, di mana 0 sampai 1, 0 itu yang paling gelap atau tidak ada katakanlah cahaya gitu ya. Kemudian yang 1 itu yang paling terang ya. Kemudian dari representasi yang ini, yang input yang aslinya ini, yang dinyatakan secara dengan flat seperti ini, satu baris gini ya, kemudian diubah menjadi bentuk yang dinyatakan dalam hidden layer yang pertama ya. Dinyatakan dalam hidden layer pertama yang merupakan representasi atau konversi dari inputnya. Jadi kalau tadinya di sini dinyatakan dengan 784 yang berupa pixel-pixel gelap terang tadi, kemudian direpresentasikan di sini dengan hanya 16 angka, jumlahnya ada 16 ya. Yang hidden layer pertama ini juga merepresentasikan angka 9 ya, dengan pola-pola yang spesifik. Tapi sehingga dapat dikatakan bahwa yang pertama adalah himpunan fitur dari bentuk aslinya, kemudian ini yang hidden layer yang pertama di sini itu juga adalah himpunan fitur. Demikian juga seterusnya bahwa kemudian dari sini dikonversi, himpunan pertama dikonversi menjadi himpunan kedua di layar hidden yang pertama ini, kemudian dikonversi ke layer berikutnya ya, seperti itu ya, yang merupakan representasi untuk contohnya di sini adalah tulisan tangan angka 9 ya. Ini direpresentasikan seperti itu. Kemudian setelah tadi di sini direpresentasikan seperti ini, kemudian dengan yang paling akhir ya, di layer yang paling akhir yang berupa himpunan neuron tadi yang isinya adalah angka-angka juga, kemudian digunakan untuk pada contoh di sini untuk memilih karena permasalahan klasifikasi apakah 0 atau 1 atau 2. Misalnya dipilih di sini adalah bahwa itu adalah angka 1 dan memang benar bahwa memang itu adalah inputnya adalah angka 1 ya. Jadi kita lihat untuk sekali lagi
misalkan contohnya di sini kita lihat polanya adalah seperti ini, ada yang mana yang terang, mana yang gelap. Kemudian di hidden layer kedua kita lihat juga mana yang terang, mana yang gelap. Ini adalah hanya contoh abstraksi untuk menggambarkan secara garis besar seperti itu. Kemudian mengapa layer-layer seperti itu ya. Jadi kita pelajari di serial video ini mengapa layer-layer seperti itu. Mengapa hidden layer seperti itu, kemudian kira-kira merepresentasikan seperti apa hidden layer tersebut. Nah, kalau kita lihat atau kita terangkan atau kita pahami secara abstrak, secara garis besar ya, bahwa yang tadi misalnya contohnya image untuk angka 9, tulisan tangan 9, kemudian dikonversi atau ya di misalnya kronologi kita tadi adalah di layar berikutnya yang itu berupa himpunan seperti ini ya. Misalkan ada seperti bulat, ada garis tegak, kemudian kalau 8 dikonversi dalam sebuah layer yang representasikan layer, misalkan hidden layer pertama itu adalah 2 bentuk seperti ini. Kemudian kalau 4 misalkan terdiri dari dipilih ada 4 bentuk seperti ini ya. Ini contoh penggambaran secara konseptual ya, secara konseptual seperti itu ya. Jadi misalnya ini sekali lagi penggambaran secara konseptual bahwa angka 9 itu dinyatakan dengan piksel-piksel yang terdiri dari 784 itu. Kemudian untuk di layer berikutnya ini terdiri dari di neuron-neuron itu seperti apa. Kemudian misalkan direpresentasikan lagi, konversi direpresentasikan untuk di layer berikutnya. Artinya angka 9 itu terdiri, komponennya terdiri dari misalkan di sini kita lihat mungkin ada buletan atau ada garis. Jadi misalkan tadi kita lihat bahwa 9 itu ada buletannya, ada garisnya saja, 2 saja seperti itu misalkan. Katakanlah ini adalah konsepnya, secara konseptualnya ya. Jadi sekali lagi yang tadinya 9 ya, bagaimana angka 9 ini kemudian mencari di sini, kemudian yang untuk layer di sini dipilih, kemudian ini kita lihat yang terang seperti ini adalah yang ada buletan di atas dan garis yang merepresentasikan 9 ya. Itu adalah gambaran konseptual saja yang di sini katakanlah mungkin gitu kan. Jadi secara konseptual aja. Ya, kita lihat angka 9 itu tadi terdiri dari buletan dan garis seperti ini ya. Ya, kemudian untuk angka-angka yang lain seperti misalkan 0 itu terdiri dari garis seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, misalkan contohnya seperti itu. Sekali lagi ini secara konsep dasarnya yang mungkin seperti itu. Demikian juga untuk angka 1. Kalau angka 1 terdiri dari neuron-neuron yang menggambarkan ada yang seperti ini, ditambah bawahnya seperti ini, bawahnya lagi seperti itu, misalkan contohnya gitu. Ya, jadi ya dapat dibayangkan secara konsepnya, dapat dikatakan ada layer yang merupakan garis-garis yang kecil-kecil. Jadi yang yang berupa fitur-fitur yang masih katakan yang masih kecil atau sederhana, yang pendek-pendek katakanlah gitu ya. Ini contoh yang tadi. Jadi misalkan secara konsepnya kita lihat misalkan di sini
Yang ini tadi menggambarkan 9 ini di sini menggunakan piksel-piksel yang gelap terang itu, kemudian dikonversi di sini menjadi seperti ini, yang dimana kita lihat di sini ada beberapa yang terang neuron-neuronnya di layer di sini ya. Kemudian ada yang gelap, yang itu merepresentasikan kalau digambarkan seperti ini. Ini adalah sekali lagi adalah konsep dasarnya seperti itu. Ya, konsep dasarnya seperti itu ya. Kemudian dari sini, kemudian konversi sini, kemudian konversi sini. Yang di sini bentuknya sudah lebih katakanlah polanya lebih besar-besar, lebih, atau cirinya atau fiturnya lebih high level lagi. Dimana di sini ada banyak ya, ada banyak tadi ada banyak garis-garisnya, di sini hanya pola yang 2 saja. Dimana di sini banyak yang angka-angkanya tinggi, yang putih-putih ini, yang di sini hanya 2 saja. Ya, ini adalah penggambaran konseptual yang sederhana. Kemudian setelah itu seperti slide sebelumnya, kemudian terpilih 9 karena ini terdiri dari 2 ini, kemudian ini itu adalah dipilih 9. Ya, jadi itu adalah penggambaran konseptual sederhana yang apakah memang seperti ini, apakah memang benar-benar seperti ini. Ya sebenarnya dapat dikatakan tidak seperti itu. Ini adalah hanya penggambaran saja ya, penggambaran bahwa dari sini kemudian dikonversi menjadi seperti ini, dikonversi menjadi seperti ini, kemudian dipilih. Ya, kalau kita lihat untuk contoh yang lain, kalau sebelumnya adalah angka-angka tulisan tangan, kalau di sini kita lihat misalkan sebuah image, ini adalah gambar binatang ya. Ini adalah gambar harimau, di mana kemudian ini adalah dari inputnya, kemudian misalkan di layer di hidden, salah satu layer hidden, kalau bisa digambarkan ini adalah garis-garis tepinya ya. Garis-garis tepinya kita lihat seperti ini. Ya, ini adalah katakanlah seperti tadi, itu adalah pola ya, pola-pola yang atau merupakan himpunan ciri-ciri yang tadi dari neuron-neuron tadi yang bisa digambarkan dengan seperti ini. Ya, secara dasarnya dapat dikatakan adalah recognition atau pengenalan image, kemudian juga nanti bukan hanya image saja, bisa juga ada speech, ada juga misalkan teks, tapi terutama yang terlihat jelas untuk penggambaran adalah menggunakan image ya. Tapi bisa juga image seperti ini atau audio, di mana aslinya adalah seperti ini. Ini adalah audio yang ada gelombang-gelombang, ada gelombang seperti ini, gelombang suara. Kemudian dikonversi, kita akan misalkan ini adalah bagaimana dari speech, misalkan dari gelombang suara ini, kemudian di sini dikenali menjadi huruf-huruf seperti ini, kemudian menjadi suku kata seperti ini. Kemudian bagaimana kemudian bisa dinyatakan atau diubah menjadi misalkan frase atau yang lainnya. Sekali lagi dikatakan apakah memang seperti itu adalah konsep dasar. Kemudian kita lihat untuk koneksi-koneksi, yaitu garis-garis ini apa yang sebenarnya terjadi ya. Ya, kita lihat ya, ini ada yang putih-putih itu maksudnya angka yang lebih tinggi daripada yang gelap-gelap. Nah, kita lihat yang
salah satu yang sangat penting itu adalah kita lihat yang garis-garis di sini ya, koneksi-koneksi di sini. Jadi neural network itu adalah networknya berupa koneksi sini yang merupakan itu sebenarnya adalah parameter ya, parameter atau variabel. Di mana contohnya misalnya ini ada inputnya ada 784, kemudian contohnya tadi berikutnya ada 16 ya, 16 di hidden layer pertama itu ada 16 neuron. Misalkan salah satu neuronnya ini digambarkan, salah satu neuronnya ini terhubung dengan semuanya. Jadi memang semua neuron itu terhubung dengan semuanya. Ini kita gambarkan satu, di mana kemudian ada parameter 1, parameter 2. Di sini adalah garis pertama itu parameter 1, parameter 2, parameter 3 dan seterusnya sampai parameter 784 ya. 784 yang parameter-parameter itu juga adalah garis-garis itu merepresentasikan angka-angka. Jadi parameter-parameter itu juga adalah angka-angka bilangan real yang kita katakanlah bisa gambarkan ya seperti ini ya. Jadi 784 di sini, yang garis-garis itu, garis-garis ini merupakan angka-angka ini misalkan digambarkan dengan seperti ini. Artinya ada yang angkanya tinggi, ada yang angkanya rendah, yang kemudian digambarkan dengan ada yang gelap dan terang. Ya, misalkan contohnya di sini, misalkan ada seperti ini ya, himpunan parameter-parameter yang isinya 784 itu kemudian kalau digambarkan adalah bentuknya seperti ini, yang bentuknya bentuk yang seperti tidak ada pola yang jelas seperti ini. Kemudian ada contoh yang lain, ini adalah contohnya seperti ini, atau contoh yang lain yang kita lihat di neural network ini. Akan kita lihat bahwa parameter itu adalah W atau bobot. Ini ada W1, W2, W8 sampai 784 untuk sebuah neuron yang ada di hidden tersebut, yang masing-masing isinya adalah atau merepresentasikan bilangan-bilangan real ya. Bilangan-bilangan real. Yang di sini kita lihat di neural network itu adalah sebenarnya adalah perkalian ya. Nanti akan kita lihat perkalian antara W1 ya dengan A1. Ini adalah yang paling atas, ini adalah W1. Ini adalah W1 dan seterusnya W berapa, misalkan 1, 2, 3, 4, W5 dan seterusnya. Kemudian di sini adalah A1, A2 dan seterusnya sampai A784 ya. Jadi kita lihat antara di sini W1 kali A1, W1 kali A1, ini W1 kali A1, W2 kali A2, kita lihat jadi di sini kalikan di sini. Jadi yang bulat itu berisi angka yang tadi dari piksel-piksel tadi yang antara 0 sampai 1, kemudian W itu parameter-parameter yang bilangan real dan seterusnya. Jadi perkalian antara bobot dengan A, aktivasi, di mana aktivasi di sini merupakan input yang sebenarnya itu adalah contohnya di sini adalah piksel-piksel. Yang misalkan kemudian pada contoh di sini yang W tadi bisa digambarkan dengan misalkan bisa seperti ini. Ya, jadi ini yang kemudian ya, yang aktivasi itu untuk beberapa kasus ya, ini harus angkanya antara 0 sampai 1 ya. Yang aslinya adalah bilangan real diubah menjadi 0 sampai 1 ya. Jadi salah satu yang populer adalah seperti itu. Jadi dimampatkan ya. Jadi
disqueshing, jadi ini dimanfaatkan yang tadinya bilangan real menjadi kemudian dinormalisasikan atau diperas menjadi 0 sampai 1 ya. Nanti ada fungsi aktivasi ya, fungsi aktivasi. Meskipun tidak semua seperti itu, tapi salah satu yang populer adalah seperti itu, jadi 0 sampai 1. Yang fungsi aktivasi itu yang menjadikan antara 0 sampai 1 itu salah satu yang populer adalah sigmoid ya. Yang di sini inputnya, kemudian di sini adalah outputnya, di mana inputnya itu adalah bilangan real, kemudian outputnya itu antara 0 sampai 1 dengan fungsi logistik yang salah satu fungsi logistik yang di sini adalah fungsi sigmoid ya, fungsi sigmoid yang kita lihat fungsinya seperti ini ya. Jadi inputnya adalah bilangan real, kemudian outputnya itu antara 0 sama 1 dengan formulanya seperti ini, di mana di sini adalah X ini adalah inputnya ya. Ini adalah salah satu bentuk dari fungsi atau kurva logistik. Jadi sigmoid ini merupakan salah satu bentuk khusus. Kita lihat di Wikipedia. Ini untuk fungsi logistik tersebut kita lihat seperti tadi ya. Ini adalah kita lihat sini adalah sigmoid, di mana L-nya sama dengan 1. L itu adalah di sini, ini maksimumnya 1. Kemudian K-nya juga 1 untuk di sini, ini L-nya 1, K-nya 1. Di mana K itu adalah rate pertumbuhannya, jadi seberapa curam ininya kurvanya. Kemudian X0-nya itu 0, artinya di sini ada 0. Ini adalah fungsi logistik seperti itu. Ya, kembali lagi yang tadi, ini adalah perkalian antara bobot dengan aktivasi yang kemudian seperti tadi dimasukkan atau discuss tadi, contohnya ini menggunakan fungsi sigmoid misalkan ya, fungsi sigmoid yang kemudian oleh karena itu hasilnya antara 0 sampai 1. Kemudian misalnya aktivasi tadi akan dinilai atau akan dihasilkan kalau di sini weighted sum-nya itu lebih dari 10 ya, lebih dari 10 ya. Jadi ada threshold-nya adalah 10 ya. Threshold-nya adalah 10. Threshold-nya 10. Oleh karena itu akan kita kenal dengan apa yang disebut dengan bias ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 10 maka tidak teraktivasi ya, akan tidak teraktivasi. Oleh karena itu di sini ada tambahan satu angka lagi, yang angka itu adalah angka yang disebut dengan bias ya. Itu adalah ada angka tambahan yang disebut dengan bias. Yang bias tadi ada di setiap neuron ya, ada di setiap neuron untuk hidden, semua hidden dan di output. Nanti ada kita lihat bahwa bias itu ada di setiap neuron di hidden dan output, sedangkan input tidak ada. Sehingga kita lihat bahwa garis-garis ini yang merupakan parameter-parameter bobot tadi, bobot itu ada 784 kali 16 di sini. Kemudian ada 16 kali 16 di sini, kemudian ada 16 kali 10, kemudian setiap neuron di hidden di sini, kemudian di output di sini ada bias masing-masing satu. Ini ada bias, ada jumlahnya 16 plus 16 plus 10, ada 16 di sini, 16 di sini, dan 10 di output di sini, sehingga jumlahnya adalah
13.002. Sehingga ada 13.002 ini yang merupakan parameter atau variabel yang perlu di-adjust atau perlu di-set, perlu dilatih untuk jaringan ini. Ya, jadi proses learning suatu proses yang sangat penting. Proses learning itu adalah mencari bobot dan bias, angka bobot dan angka bias yang tepat untuk sebuah kasus. Misalkan kasus di kita ini adalah bagaimana mengenali tulisan tangan, ya, image tulisan tangan tadi. Ya, jadi di sini sekali lagi digambarkan secara konseptual bagaimana agar yang 13.002 parameter tadi, yang di sini ada parameter di sini termasuk ada bias tadi, sehingga bisa digambarkan ada konversi seperti ini, ya. Ya, ini kemudian yang perlu diketahui juga adalah notasi, ya. Notasi di sini contohnya notasinya adalah di sini misalkan untuk yang pertama ada A0, A1 dan seterusnya, kemudian ada superscript yang menggunakan ini kurung di atas ini menggambarkan ini adalah layernya. Ini adalah layer 0, yaitu inputnya, ini adalah layer 1, ini adalah layer 1, ini adalah layer 0. Ya, kemudian ada superscript juga, ada subscript juga yang di bawah. Yang ini adalah A0, A1 dan seterusnya. Kemudian untuk W, untuk bobot ini juga ada indeks-indeksnya, ya, yang antara satu sumber dengan sumber yang lain tidak sama persis, ya, tidak sama persis. Tapi yang intinya adalah menggambarkan kalau bobot itu adalah bagaimana koneksi antara neuron asal ke neuron yang berikutnya, ya. Ya, kemudian di sini ada sigmoid, fungsi aktivasi sigmoid. Kemudian ada bias tadi yang sudah kita bahas sekilas tadi. Ya. Kita lihat bahwa bisa direpresentasikan dengan cara yang lebih sederhana. Artinya bagi manusia bisa lebih mudah memahami dengan representasi yang lebih sederhana itu, ya, dengan matriks dan vektor. Dan bagi program bisa dibuat manipulasi matriks dan vektor sehingga lebih optimal, lebih efisien, ya, bisa lebih cepat proses untuk komputasi kalau kita membuat programnya. Ini kita lihat, misalkan ini adalah yang garis-garis seperti ini yang dinyatakan dengan statement seperti ini. Kita gambarkan ini adalah yang bobotnya, yaitu yang di sini, ya, himpunan bobot di sini, ya. Ini di sini yang garis-garis ini. Kemudian di sini adalah vektor. Vektor ini adalah menggambarkan di sini vektornya, ya. Jadi vektor ini digambarkan di sini. Jadi perkalian antara matriks bobot dengan vektor layer, ya. Vektor layer di sini misalkan contohnya baik itu layer itu dari input atau dari hidden, ya. Ya, kemudian hasilnya yang antara yang ini kemudian dengan vektor ini nanti kita lihat ada di sini. Kemudian ini adalah hasil aktivasi layer yang berikutnya. Jadi dari sini dikonversi ke sini setelah dikalikan dengan bobot di sini. Ya, jadi kemudian tadi kalau contohnya tadi ini adalah yang ini.
Contohnya adalah yang pertama di sini, kemudian berikutnya sampai yang ini adalah yang paling bawah. Ini paling bawah. Ya, jadi sekali lagi ini adalah perkalian matriks ya. Matriks yang merupakan bobot yang kemudian dikalikan dengan vektor, yang vektor di sini. Kemudian hasilnya di sini adalah vektor yang ini vektor untuk di layer berikutnya ya, untuk layer berikutnya. Oke. Yang perkalian matriks, dalam hal ini matriks dengan vektor itu untuk video Tribluwan Brown itu ada serial juga yang menjelaskan dasar-dasar linear, aljabar linear ya. Saya kira kita bisa pelajari di video tersebut, yang salah satu intinya yang penting itu adalah transformasi linear. Akan kita lihat. Ini contoh untuk digambarkan dengan dua dimensi ini. Oleh karena itu kita lihat contohnya dengan perkalian matriks 2x2 ya, untuk supaya bisa digambarkan secara visual dengan vektor. Ya, vektornya di sini kita lihat di sini adalah yang tadi menggambarkan sebuah layer ya. Di sini contohnya hanya ada 2 neuron, itu digambarkan dengan vektor 2x1 seperti ini. Ya, ini adalah contoh di mana digunakan sebagai penggambaran secara visual ya di sini transformasi linear yang secara garis besar seperti ini. Transformasi linear itu adalah, maksudnya adalah yang grade yang asalnya yang di bawah ini yang garis yang ini yang belakang itu adalah aslinya, kemudian grade yang warna-warni yang miring-miring itu adalah bentuk transformasinya. Jadi ini adalah dapat dikatakan ini adalah untuk pentransformasinya yang tadinya bentuknya adalah seperti ini, kemudian ditransformasikan transformasi linear yang garis yang miring-miring tersebut ya. Jadi kita lihat ini ada matriks seperti ini, ada 31 di sini, 31 itu adalah ini 3, ini 1. Kemudian ini 1 31, kemudian 1 2. Ini 1 2, ini adalah 1. Ini adalah 1 2, ini 1 2. Kemudian matriks tersebut membuat koordinat baru yang miring-miring tersebut ya, di mana di sini kemudian kita kalikan, jadi vektor ini diletakkan dalam grid yang baru tersebut ya, di mana yang pertama adalah -1. -1 itu artinya ke sini 1 ya, karena satu kesatuannya di sini adalah satu kesatuannya 1, artinya -1 itu ke sini. Kemudian ini 2 itu artinya ini adalah untuk yang grid baru tersebut, ini adalah 1, ini adalah 2 ya. Kemudian hasil akhirnya adalah di sini ya. Hasilnya di sini. Jadi di sini mentransformasikan dari yang sebelumnya -1 2 ditransformasi menjadi yang baru. Yang baru itu artinya di sini adalah -1, ini adalah -1 di sini ya. Ini adalah -1. Adalah -1. -1,3 ya. Ini adalah -1,3 karena ditransformasikan oleh matriks ini, transformasi linear.
Ya, kemudian kita lihat tadi kita masih menyisakan bias belum kita ikutkan. Oleh karena itu perlu kita tambahkan di sini ya, sebagai bias itu adalah juga vektor ya, vektor yang karena di sini ada bias, masing-masing ada bias yang di sini misalkan masing-masing bias itu mempunyai angka-angka sendiri sama seperti A. Jadi bias itu juga di sini merupakan vektor, kemudian ditambahkan di sini biasnya. Kemudian tadi kita lihat juga ada fungsi aktivasi. Ini apa? Sigma, di mana fungsi aktivasi tersebut sigmoid ya. Kemudian kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi ini dihitung kemudian diproses dengan fungsi aktivasi sigmoid ini. Yang kita lihat proses aktivasi dengan sigmoid ini, misalkan dengan sigmoid ini untuk sebuah vektor sama dengan sebenarnya kepada aktivasi atau skala di sini. Jadi bisa digambarkan di sini sebenarnya ini adalah fungsi aktivasi di sini, ada fungsi aktivasi di sini, fungsi aktivasi di sini seperti hanya di sini ya. Fungsi aktivasi di sini sama sebenarnya adalah seperti ini. Karena fungsi aktivasi untuk masing-masing semuanya di sini ya, satu layer itu masing-masing neuron itu fungsi aktivasinya sama. Fungsi aktivasinya sama. Tidak berbeda-beda neuron satu fungsi aktivasinya apa, sigmoid, neuron kedua fungsi aktivasinya yang lain lagi, misalkan tangan hiperbolik dan lain-lain, biasanya inilah fungsi aktivasi yang sama. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian untuk notasinya kita, oleh karena itu kita bisa buat yang sederhana seperti ini, di mana di sini adalah matriks ya, matriks ini matriks bobot. Kemudian di sini adalah vektor. A itu adalah vektor, ini vektor. Kemudian B itu adalah vektor. Kita lihat di sini ada notasi matriks, artinya W ditulis dengan besar, A dengan tebal, kemudian B dengan huruf tebal ya. Ya, kemudian kita lihat yang tadinya A di sini, A yang layer 0 di sini ya. A layer 0 yang berupa vektor atau yang di sini ya, kita lihat ya. Kemudian juga setelah dikalikan dengan matriks bobot dan kemudian dijumlahkan dengan vektor bias dan kemudian dimasukkan atau diproses dengan sebuah fungsi aktivasi, kemudian diubah atau ya ditransformasikan ke yang berikutnya ya. Ini adalah di sini A1 yang jadi A1 di sini ya. Di sini layer yang satu, ini layer 0 itu adalah misalnya input, layer 1 itu adalah hidden layer yang pertama. Ya, di sini kita bisa lihat misalkan di sini ada programnya. Ini ada antara W dengan A itu adalah dot product ya, ada dot product ya. Dikalikan tadi maksudnya itu dot product kemudian dikalikan dengan atau ditambahkan dengan bias. Ya, tadi dikatakan di awal-awal bahwa neuron itu berisi angka-angka ya, berisi angka-angka yang sebenarnya juga itu sebenarnya adalah fungsi. Jadi fungsinya itu adalah fungsi, tadi ada fungsi sum ya, fungsi sum ada dijumlah-jumlahkan antara bobot kali aktivasi plus bobot kali aktivasi dan seterusnya, ada fungsi sum dan fungsi aktivasi ya. Jadi dapat dikatakan kalau bisa digambarkan neuron itu sebenarnya di sini ada fungsi sum di sini dan kemudian ada fungsi aktivasi ya. Jadi neuron itu adalah fungsi, yang fungsi ini ya, atau juga network ini, network
jaringan saraf tiruan yang inputnya adalah ini. Misalkan inputnya itu adalah image tulisan tangan yang adalah ini A0 sampai A783 ini, ya. Yang outputnya adalah vektor ini, ya. Jadi inputnya sebenarnya juga adalah vektor, kemudian outputnya adalah inputnya bisa digambarkan sebagai vektor. Jadi inputnya adalah image, kemudian outputnya adalah vektor Y0 sampai Y1. Jadi network itu juga adalah fungsi. Jadi ini adalah fungsi yang inputnya ini, kemudian outputnya ke sini. Yang fungsi tersebut mempunyai, dalam contoh kasus ini, 13.002 parameter, ya. Jadi fungsi yang kemudian ada parameternya, misalkan parameternya itu adalah theta, yang ini berisi 13.002. Ini ada contohnya, bisa digambarkan parameter sini, ada titik koma ini, maksudnya ini adalah parameternya yang dalam kasus ini adalah jumlahnya 13.002. Ya, kemudian bagaimana yang 13.002 tadi dicari angka-angka yang sehingga bisa nanti memprediksi dari tulisan tangan itu diprediksinya seperti apa. Jadi nanti ada perlu proses training. Yang proses training ini nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Jadi bisa dilihat di video asli di Tribuluan Brown, ya. Bagaimana proses training atau proses learning yang intinya adalah mencari nilai-nilai atau angka-angka yang ada di parameter-parameter yang 13.002 dalam kasus ini. Ya, saya kira seperti itu.